Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Rusdiman Ibos, berbicara seputar ilmu pengetahuan dan banyak lagi yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini video saya di sini saya akan menjelaskan tentang materi keselamatan kerja di laboratorium. Nah, seperti apakah materinya? Sebelumnya, saya mohon dukung channel saya dengan cara klik subscribe ya di bawah. Kemudian like and share video ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah beralamin. Seperti apa materinya? Simak baik-baik. Oke. Pertama, apa itu laboratorium? Nah, laboratorium itu adalah tempat melakukan sebuah percobaan sains. Pasti semua sudah tahu ya, bahwa setiap melakukan percobaan kita itu biasanya di laboratorium seperti itu. Nah, percobaan yang dilakukan menggunakan berbagai bahan kimia biasanya, yaitu peralatan seperti gelas dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Makanya ketika praktikum itu harus hati-hati, kita harus tahu dulu bagaimana cara-cara untuk melakukan praktikum tersebut seperti itu. Oke, next. Nah, apa saja yang berkaitan erat dengan keselamatan kerja di lab? Yang pertama, pasti tempat bekerjanya ya. Tempatnya seperti apa kita harus tahu. Kemudian yang kedua, alat bahan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, pekerjaan dan hasil karyanya. Kemudian yang keempat, hubungan antara pekerjaannya. Kelima, praktikan atau orang yang praktek atau pengguna labnya ya. Keenam, lingkungan. Nah, ini yang berkaitan erat dengan keselamatan kerja di lab, yaitu tempat kerjanya seperti apa, alat dan bahannya apa saja, pekerjaan praktiknya seperti apa dan hasilnya bagaimana, berbahaya atau tidak, kemudian hubungan antara pekerjaannya, praktikan atau pengguna labnya, dan lingkungannya. Nah, ini yang berkaitan erat dengan keselamatan kerja di lab. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan di lab? Nah, ada 3 dasar penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya yang pertama, terjadi secara kebetulan atau new accident ya. Jadi tanpa disengaja, kebetulan gitu. Kurang hati-hati. Kemudian kondisi kerja yang tidak aman. Kita tidak memperhatikan keamanan dalam melakukan sebuah praktikum, salah-salah gitu ya. Itu juga berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian tindakan tidak aman yang dilakukan seseorang, misalkan main-main di lab, lempar-lemparan atau lempar-lempar gelas, membawa alat dengan salah memegang dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, kemudian apa saja yang harus kita perhatikan ketika di lab? Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Pertama, peralatan lab. Kita harus tahu peralatan yang kita gunakan ini, bagaimana cara megangnya, kemudian ini pecah atau tidak, apakah dipegang dengan cara berdiri atau tidak. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian listrik, mana saja yang berbahaya, mengandung tegangan listrik itu yang mana, itu harus kita tahu juga ya. Kemudian bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya juga kita harus tahu. Kemudian label bahan kimia berbahaya, jadi kita harus tahu labelnya. Yang berbahaya itu ada label apanya, yang mudah terbakar itu seperti apa, yang bisa meledak itu seperti apa, yang bisa menyebabkan iritasi, kemudian menyebabkan korosif, gatal dan sebagainya, itu seperti apa, kita harus tahu ya. Kemudian pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya kita juga harus tahu. Nah, hal ini harus kita perhatikan ketika kita berada di laboratorium gitu, supaya terhindar dari kecelakaan kerja ketika praktikum. Kemudian bagaimana cara menyimpan bahan kimia berbahaya? Nah, ini caranya ya. Apabila ada bahan kimia berbahaya, kita simpan. Semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian tempat persediaan untuk jangka panjang harus tersimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus atau gudang dalam tanah misalnya gitu ya. Jadi bahan kimia yang
berbahaya yang untuk jangka panjang disimpan saja di gudang, jangan dipajang nanti dipakai main sama anak-anak atau sama teman-temannya. Kemudian setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak, dan perbaikan label yang biasanya rusak. Bahan-bahan yang tak dapat digunakan lagi harus dibuang atau dimusnahkan secara kimia. Ini juga harus diperiksa secara periodik ya, bahan kimia itu apakah layak digunakan, apakah masih bisa digunakan atau tidak gitu. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan terhadap bahan kimia berbahaya? Nah, ini yang harus kita lakukan nih. Semua bahan harus diberi tanda-tanda khusus ya. Misalnya diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan, misalnya ada nama bahannya di botolnya itu, tanggal pembuatannya kapan, jumlah atau isinya itu berapa banyak atau persentasenya berapa, kemudian asal bahannya, merek pabriknya ya biasanya ditulis, kemudian tingkat bahaya yang mungkin, misalnya racun, korosif atau higroskopis dan lain-lain, itu harus kita tempelkan di bahannya supaya tahu bahan ini bisa menyebabkan apa. Kemudian keterangan-keterangan yang perlu, misalkan persentase, simbol kimianya dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan atau harus kita pasang di label bahan kimia. Keterangannya itu ya, itu penting. Nah, kemudian berikut ini tanda-tanda yang sering dipakai pada bahan kimia berbahaya. Seperti apa tanda-tandanya? Nah, yang pertama misalkan, nah ini poison, ada gambar tengkorak seperti ini, biasanya ini dipakai pada bahan-bahan yang bersifat racun. Jadi kalau beracun, kalau tandanya begini nih, kayak gini nih ya, berarti ini beracun nih, berbahaya, jangan diminum atau dimakan, bisa menyebabkan kemautan. Selanjutnya ada flammable atau bahan yang mudah terbakar. Nah, kalau tandanya seperti ini, kayak api gini, berarti itu tandanya bahan tersebut mudah terbakar. Jadi jangan didekatkan ke api. Kemudian yang berikutnya korosif, bahan yang dapat merusak jaringan hidup atau bisa menyebabkan gatal dan sebagainya ya. Biasanya ini korosif ini menyebabkan karatan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi jangan sembarangan memegang, nanti kalian bisa atul. Obat atul apa? Garuk, al-garukin. Nah, jadi berbahaya, jangan dipegang sembarangan. Selanjutnya iritan atau iritasi ya, sedikit saja masuk ke tubuh dapat membakar kulit, selaput lendir atau sistem pernapasan. Nah, ini kalau ada segitiga begini warna kuning, garis hitam, ada tanda silang, jangan coba-coba untuk ditumpahkan ke tangan atau pakai cuci tangan atau dipakai minum, itu berbahaya. Selanjutnya toksis, sedikit saja masuk ke tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Nah, ini kalau ada tanda tengkorak begini, ini bahaya nih, jangan sampai kita minum ya, atau kita makan, atau kita dipakai, apalagi dipakai obat mata, aduh bahaya, itu berbahaya sekali ya. Nah, kemudian ini oxidizing agent, bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini kalau apabila dicampur dengan bahan lain biasanya dapat menimbulkan panas gitu. Nah, ada lagi eksplosif yang mudah meledak bila kena panas, api atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Jadi kalau ada tanda begini bahannya nih, jangan coba-coba digocok-kocok atau dekatkan dengan api, bisa mabelegur ya, bisa meledak, itu berbahaya. Oke, yang berikutnya radioaktif, bahan yang bersifat radioaktif ini mengandung zat radioaktif yang berbahaya nih, juga harus diberi tanda seperti itu, jadi supaya kita tahu apa saja yang berbahaya. Nah, biasanya di lab ada tulisan no smoking area, begini berarti dilarang merokok. Terusnya
Kalau begini dilarang menyalakan api karena bisa menyebabkan kebakaran atau keburuan berbahaya. Kemudian ini tanda-tandanya ya, tanda-tanda bahan-bahan kimia yang berbahayanya. Kemudian bagaimana dengan sampah lab, pengelolaannya. Nah, kita itu di lab itu harus memiliki tempat sampah yang khusus. Nah, sampah cair tidak boleh dibuang di saluran air hujan atau saluran septic tank ya, tidak boleh, karena itu bisa bercampur dengan bahan lain berbahaya, misalkan tanaman dan sebagainya. Kemudian kita harus punya tempat khusus tempat sampah cair bahan kimia. Kita harus juga tempat sampah reaktif, ada tempat sampah radioaktif, ada tempat sampah biasa. Nah, kemudian yang terakhir tuh apa nih, kehalangan nih, ada tempat pembuangan air cucian. Nah, itu kita harus punya di lab ya. Jadi tempat-tempat sampah ini harus disediakan di lab idealnya supaya tidak menyebabkan atau tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, apa saja peralatan keselamatan kerja di lab? Yang pertama, kita harus memakai string. Nah, kita harus memakai gas lab. Alat ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan zat-zat kimia yang berbahaya. Kita harus pakai gas lab nih ya. Kalau nggak ada gas lab, jas hujan juga boleh kali ya. Cuman berenang raridu, repot, mau anak susah. Jadi pertama harus punya gas lab. Berikutnya kita harus sedia sarung tangan. Nah, ini sarung tangan biasa. Kita pakai ini untuk sarung tangan yang tahan panas, supaya apabila ada reaksi-reaksi kimia atau yang menyebabkan panas, kita bisa terlindung dari panas api tersebut. Oke, next, selanjutnya pelindung mata dan muka. Nah, ini kacamata pelindung khusus ya. Kita juga ada face shield untuk melindungi muka kita nih, seperti ini. Pakai helm juga biasanya. Mau pakai helm motor enggak lah, kalau tidak izin mah ya, kalau saya nggak malu mah gitu ya. Selanjutnya ada keran pencuci mata. Nah, biasanya di lab itu ada keran untuk mencuci mata atau untuk mencuci peralatan kimia juga ada ya. Nah, itu untuk keselamatan kerja. Takutnya ketika praktikum kita terkena percikan atau terkena percikan cairan kimia, bisa langsung dicuci di situ. Jadi tidak usah ke WC umum dulu, jauh. Kemudian alat pernapasan atau respirator atau masker. Nah, ini melindungi dari debu ya, serat yang kecil yang berbahaya atau uap atau gas yang beracun. Kita bisa pakai seperti ini kalau ada. Ini kita juga bisa pakai masker ya, bisa pakai masker supaya ketika ada bau, ketika praktikum mencium bau itu kita bisa pakai masker supaya tidak terlalu tercium baunya, tidak berbahaya bagi pernapasan kita, seperti itu. Kemudian di lab juga harus ada pemadam kebakaran. Nah, ini bisa juga berupa air ya, kemudian tepung, CO2, galon, busa, pasir dan lain sebagainya. Nah, umumnya di lab ada seperti ini. Jadi kalau misalkan amit-amit ya terjadi kebakaran di lab, bisa langsung kita selesaikan atau kita langsung bisa bertindak dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ini, seperti itu. Atau kalau nggak ada, pakai tepung lah, atau pakai pasir lah, atau pakai kain basah juga bisa, supaya air apinya cepat padam. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini tentang keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan, kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya, masih dalam tahap mencari ilmu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, and share. Serta ada komen-komen di bawah, silahkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.